Assalamualaikum, selamat pagi semua. Semoga sehat dan tetap bahagia ya di tengah pandemi ini. Nah, kembali lagi kita bertemu dalam mata pelajaran sosiologi secara virtual. Kali ini melalui streaming YouTube ya. Dan di sini kita akan membahas mengenai konflik sosial yang ada di masyarakat. Nah, di sini ada kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran. Bisa kalian baca secara singkat ya. Saya langsung ke tujuan pembelajaran saja. Di sini kalian diharapkan bisa mendeskripsikan dan menyajikan bentuk-bentuk konflik yang ada di masyarakat dan juga dampak-dampak yang ditimbulkan gitu, mulai dari dampak positif maupun negatif dari konflik tersebut. Nah, bisa saya next ya. Nah, di sini dari kata konflik itu berasal dari bahasa Latin yang berbunyi configere, yang artinya saling memukul. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik itu didefinisikan sebagai sebuah percekcokan, perselisihan atau pertentangan. Nah, secara sosiologis, di sini konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, atau bisa dibilang kelompok, yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya, yang dimana konflik ini bisa timbul dari adanya perbedaan, bisa perbedaan secara fisik maupun secara emosi atau kebudayaan atau kepentingan gitu. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat dari konflik yang konflik pada dasar gitu ya, istilah konflik pada dasar itu arti saling memukul. Nah, namun dalam sosiologi di sini tidak semata-mata hanya memukul gitu, tapi ketika kita ada perbedaan gitu, baik secara fisik, emosi, kebudayaan, kebutuhan maupun kepentingan, itu bisa dibilang konflik gitu. Nah, terus apa sih gitu penyebab konflik itu sendiri gitu? Nah, di sini menurut Sujono Sukanto itu ada empat hal yang bisa menyebabkan konflik itu terjadi. Nah, pertama adanya perbedaan individu. Jadi tidak bisa kita pungkiri bahwa semua individu yang ada di dunia ini itu berbeda ya. Bahkan yang identik kembar itu pun kalau misalkan mereka lahir beda 5 detik saja, itu pasti ada perbedaan gitu. Nah, mungkin bisa kita ambil contoh ketika si A gitu ya. Si A menyukai lingkungan yang bersih, namun si B tidak menyukai lingkungan yang bersih gitu. Nah, maka ketika dua orang ini disatukan gitu, maka bisa terjadi, tidak menutup kemungkinan akan timbulnya konflik gitu karena perbedaan tersebut. Nah, terus kemudian perbedaan antar kebudayaan. Misalkan di sini contohnya adalah ketika masyarakat Papua yang mereka itu menggunakan koteka dengan masyarakat Jawa yang mereka itu memiliki kalau secara umum memiliki etika, adab dan sopan santun yang bisa dibilang cukup baik gitu ya. Nah, mungkin ketika masyarakat Jawa ini melihat orang-orang di Papua yang memakai koteka yang dimana itu tidak menutupi seluruh tubuhnya gitu secara total gitu, tapi hanya bagian-bagian tertentu saja. Nah, maka mungkin yang masyarakat Jawa tersebut melihatnya akan merasa risih gitu. Kok lu pakai baju nya nggak bener sih gitu. Nah, tapi menurut masyarakat Papua itu adalah budaya mereka gitu. Dan itu tidak bisa kita paksakan bahwa masyarakat Papua itu harus menggunakan apa yang kita pakai gitu sebagai masyarakat Jawa gitu. Dan mungkin sebaliknya, mungkin ketika masyarakat Jawa itu berkunjung ke sana gitu, kita memakai pakaian yang tertutup pun masyarakat Papua melihat hal itu sebagai sesuatu yang mungkin aneh, bisa dibilang aneh. Cuma itu tadi gitu, di sini lebih ditekankan bahwa kita di Indonesia ini hidup dalam masyarakat multikultural gitu ya, beda-beda gitu. Nah, terus kemudian faktor penyebab konflik itu ada perbedaan kepentingan gitu. Mungkin bisa kita di sini bisa kita lebih identikan ke hal politik gitu ya. Mungkin bisa kalian lihat ketika dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah itu bisa jadi ada kepentingan-kepentingan lain gitu. Ada kepentingan untuk
mensejahterakan masyarakatnya, atau kepentingan untuk memajukan segi ekonomi, untuk memajukan dari segi pendidikan gitu. Nah, tapi ternyata di pihak lain gitu, mereka ingin tidak hanya sekedar itu gitu, tapi ada kepentingan-kepentingan yang itu di luar dari kebutuhan. Nah, maka perbedaan ini pun bisa menimbulkan sebuah konflik gitu. Nah, kemudian faktor penyebab konflik itu ada perubahan sosial. Perubahan sosial ini cenderung yang bisa menyebabkan konflik ada perubahan sosial yang cepat gitu ya. Jadi misalkan ketika di wabah corona ini itu kan muncul secara tiba-tiba gitu ya. Kita sebagai individu dituntut untuk melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan kita gitu. Yang tadinya kita harus tidak menggunakan masker, tapi kita harus menggunakan masker ketika keluar gitu. Atau kita harus yang tadinya kita tidak harus jaga jarak terhadap orang lain, tapi sekarang kita dituntut harus untuk jaga jarak gitu. Nah, mungkin ini bagi orang-orang yang sebagian orang gitu, mereka tidak bisa menerima ini gitu. Mereka akan merasakan keresahan di dalam diri mereka gitu. Sehingga bisa kita lihat juga banyak pelanggar-pelanggar gitu ya, masyarakat yang tidak patuh terhadap aturan-aturan pemerintah yang digunakan untuk menghadapi wabah ini gitu. Nah, itu bukti dari bahwa perubahan sosial yang begitu cepat itu bisa menimbulkan sebuah konflik di dalam masyarakat gitu ya. Nah, di sini ada bentuk-bentuk konflik. Di sini ada 4 tokoh ya yang diangkat, ada Lewis Chaucer, ada Ralph Dahrendorf, Sujono Sukanto, dan Ursula Leher. Nah, di sini Chaucer membagi menjadi 2 berdasarkan situasi dan tempat. Berdasarkan situasi ada konflik realistis dan non realistis. Konflik realistis ini mungkin konflik yang bisa kita lihat gitu ya, konflik yang nyata gitu. Yang di sini tuh timbul yang lahir dari kekecewaan terhadap suatu sistem gitu. Yang dimana Lewis Chaucer ini ketika memang ada sebuah sistem masyarakat yang tidak sesuai, maka akan menimbulkan kekecewaan terhadap masyarakat lain gitu, terhadap masyarakat yang hidup di dalam lingkungan itu gitu. Ya, mungkin di sini bisa contohnya konflik-konflik yang seperti konflik mahasiswa gitu, konflik buruh, demo-demo yang mereka lakukan itu bisa terjadi karena memang mereka kecewa gitu terhadap sistem yang dibuat pemerintah gitu. Terus juga ada konflik non realistis. Konflik non realistis ini itu adalah konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan yang berlawanan gitu, tapi melainkan kebutuhan dari pihak tertentu yang dia itu ada karena untuk meredakan sebuah ketegangan gitu. Nah, mungkin bisa kita sederhanakan yaitu misalkan ada satu kelompok yang dia itu mengkambing hitamkan orang lain, pihak ketiga gitu, untuk meredakan konflik tersebut. Nah, misalkan dari kasusnya Presiden Amerika Serikat ke-35 yaitu John F. Kennedy, yang dimana dia dibunuh gitu ya, dan sampai sekarang belum tahu secara pasti siapa pelakunya gitu. Nah, kemudian muncul tuh sebuah asumsi-asumsi yang dimana pemerintah dari Amerika itu mengasumsi siapa pembunuhnya gitu, dan mereka mengkambing hitamkan pelaku yang bernama Oswald gitu. Nah, Oswald ini adalah seorang mantan marinir AS ya gitu. Nah, mereka menuduh Oswald melakukan pembunuhan terhadap presiden, dan akhirnya kasusnya ditutup gitu. Nah, tapi ketika Oswald ini ingin memberikan kesaksiannya, dia dibunuh di dalam sel penjaranya gitu. Nah, jadi sebenarnya kasus ini tuh pada dasarnya belum tuntas gitu. Oswald dikambing hitamkan. Nah, tapi ketika Oswald ingin memberikan kesaksiannya, dia malah dibunuh gitu. Itu mungkin bisa jadi contohnya. Terus juga ada berdasarkan tempat, ada konflik in group, konflik on group. Konflik in group ini adalah konflik antara di dalam kelompok ya, di dalam suatu kelompok itu sendiri gitu. Dan konflik out group itu konflik antara kelompok satu dengan kelompok lain gitu. Terus juga di sini ada menurut Ralph Dahrendorf,
ada konflik antara peran-peran sosial seperti peran suami dan istri yang misalkan tidak sesuai gitu, atau ada konflik antara kelompok-kelompok sosial seperti tadi, hampir sama ya seperti yang tadi disampaikan Chaucer. Terus juga ada konflik yang terorganisir dan tidak terorganisir, itu seperti misalkan ketika demo itu ada aparat dan ada kelompok demonstran. Itu mereka kan kalau yang kelompok aparat itu mereka patuh terhadap satu komando, tetapi untuk para demonstran mereka tidak semata-mata patuh pada satu komando ya, karena mereka semua tidak semuanya itu tunduk kepada komando yang memimpin aksi mereka gitu. Pasti ada saja kerusuhan-kerusuhan yang terjadi gitu. Terus juga ada konflik antara satuan nasional, di sini ada konflik antar negara gitu ya, seperti antara konflik negara Palestina dan Israel, itu bisa dijadikan sebuah contoh. Terus menurut Sujono Sukanto ada konflik pribadi, konflik rasial, konflik kelas-kelas sosial antara kelas bawah dan kelas atas gitu, dan konflik politik, dan juga ada konflik internasional. Dan Ursula Leher menyebutkan ada konflik yang ditimbulkan, ada bentuknya itu konflik dengan orang tua sendiri, konflik dengan anak-anak sendiri, konflik dengan keluarga, konflik dengan orang lain, konflik dengan suami istri, konflik di sekolah, konflik agama maupun konflik pribadi. Nah, kalau Ursula Leher ini dia lebih menekankan secara psikologis ya, bentuk-bentuk konfliknya itu dijabarkan secara psikologis. Nah, lanjut, di sini ada dampak yang ditimbulkan konflik itu. Ternyata dari dampak negatif yang ditimbulkan konflik itu bisa menimbulkan dampak positifnya gitu. Nah, di sini pertama dampak positifnya yaitu memperjelas aspek-aspek kehidupan yang masih belum tuntas ditelaah gitu. Jadi ketika konflik itu terjadi, maka aspek yang kurang gitu antara satu pendapat dengan pendapat lain itu, maka mereka akan saling melengkapi gitu. Nah, itu salah satunya. Terus yang kedua adalah memungkinkan adanya penyesuaian kembali norma dengan kebutuhan individu atau kelompok gitu. Jadi norma yang lama nih, norma lama itu tidak sepanjang waktu akan berlaku dengan baik gitu. Maka perlu adanya regenerasi norma gitu, supaya norma yang dijalankan itu sesuai dengan masyarakat gitu. Nah, kemudian meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok tadi ya, seperti yang disampaikan Chaucer, ada konflik in group gitu, konflik in group dan out group ya. Nah, out group itu kan konflik antar kelompok, yang dimana kelompok satu dengan kelompok lain. Nah, maka di dalam kelompok itu mereka akan timbul solidaritas yang kuat gitu untuk melawan kelompok lain gitu. Nah, terus dampak positif dari konflik itu membuka wawasan seseorang terhadap perbedaan yang ada gitu. Jadi ketika emang ada pendapat lain, maka kita akan tahu, wah ternyata pendapatnya itu tidak seperti kita aja loh, tapi juga ada pendapatnya lain gitu. Nah, maka di sini kita dapat tahu, kita dapat merasakan bahwa pendapat itu ternyata tidak melulu dari sudut pandang kita aja gitu, tapi juga dari sudut pandang dari orang lain gitu. Nah, itu membuka wawasan kita. Terus juga memperkuat identitas pihak yang berkonflik. Nah, ketika memiliki pribadi yang bersih gitu ya, suka terhadap lingkungan yang bersih, maka itu akan memperkuat identitas kita bahwa kita orang yang cinta kebersihan gitu. Nah, terus dampak positif dari konflik itu juga menciptakan integrasi yang harmonis. Jadi ketika konflik-konflik yang ada itu disikapi dengan baik gitu, maka di sini akan menimbulkan kesesuaian dan keselarasan gitu ya, yang di dalam masyarakat. Nah, kalau dari dampak negatif dari konflik, mungkin kita tahu ya, mudah kita bisa pahami, bisa terjadi rusaknya fasilitas umum, menyebabkan rusaknya berbagai harta benda dan jatuhnya korban jiwa, terjadinya perubahan kepribadian dan pandangan negatif seperti rasa benci gitu ya. Terus menimbulkan keretakan hubungan antara individu dan kelompok, munculnya sikap dan pandangan yang diskriminatif kepada kelompok yang berbeda, dan menyebabkan dominasi kelompok pemenang terhadap kelompok yang kalah gitu.
Nah, mungkin dari dampak-dampak yang disampaikan bisa kalian cari lebih banyak lagi gitu dampak-dampak konflik yang ditimbulkan gitu ya. Nah, selanjutnya nah ini ada soal gitu ya. Untuk memperkuat pemahaman kalian mengenai konflik ini, kalian diminta untuk menjawab 10 soal PG ya, 10 soal PG dan 5 soal isian gitu. Yang nanti soal ini kalian jawab dan kemudian akan kita bahas gitu ya. Akan kita bahas secara bersama-sama. Mungkin itu ya untuk pertemuan kali ini mengenai materi konflik sosial yang ada di masyarakat. Terima kasih buat kalian semua dan saya harap kalian bisa mengambil pelajaran apa yang saya sampaikan gitu, dan semoga kita dapat mengimplementasikannya di dalam kehidupan kita gitu. Karena konflik itu pasti akan terjadi di dalam masyarakat gitu, tidak mungkin, dan itu adalah hal yang wajar. Tinggal bagaimana kita menyikapi konflik tersebut dengan baik gitu, agar konflik itu dapat menjadi hal yang positif bagi kita maupun bagi masyarakat gitu. Mungkin itu saja dari saya. Tetap semangat buat kalian, jangan kapok untuk mencari ilmu, karena kalau kata Nelson Mandela di sini adalah ilmu itu atau pendidikan adalah senjata yang paling mematikan di dunia gitu. Karena dengan pendidikan, dengan kita memperoleh ilmu itu, kita dapat mengubah dunia gitu. Nah, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.